nanti dipotong ya. Oke. Tiga, dua, satu, action. Halo kawan-kawan, kembali lagi di Ngobas. Nah, kali ini kita kedatangan tamu agung seorang praktisi bela diri yang ada di Jambi. Apa sih? Khususnya apa? Aikido ya? Kalau khususnya sekarang kalau lagi yang di bener-bener dipakemin itu Libre Fighting System. Di operating system. Oke. Ini Sensei Alan Pramudianto. Benar nggak sih? Iya. Benar betul. Salah satu praktisi bela diri khususnya di Aikido, Libre dan apa lagi sih? Luta Livre. Luta Libre itu jenis apa? Kalau Luta Livre itu ground fighting dari Brazil itu kayak BJJ cuman tidak pakai gi, tidak pakai seragam dia. Jadi pakai celana yang pendek, fight pants sama rash guard yang baju yang apa yang nyerap keringat itu. Itu seperti itu. Jadi tapi sama tapi beda ya. Beda, dia lebih shoot fighting ya. Dia lebih punya ciri khas sendiri kalau di dalam ground itu. Mungkin pada ininya pada dasarnya sama ya, ground fighting, cuman dia berbeda mungkin ya secara secara pakaian dan teknik-teknik mungkin juga ada yang menjadi kekhususannya gitu. Nah, awalnya Sensei Alan ini kok suka bela diri tuh karena apa sih? Karena dulu sering dibully, biasanya orang sering dibully nih. Saya suka bela diri itu ya mungkin kebanyakan karena anak laki-laki ya. Terus saya dulu di kampus ikut Aikido. Ketika saat itu saya merasakan sebuah monoton itu ya. Dulu waktu kecil saya belajar karate, terus ketika saya masuk Aikido di kampus kok ya mirip-mirip kayak gitu ya, terlalu gimana gitu, terlalu format dan segala macam. Terus saya berhenti di awal tahun 2000 atau tepatnya sih ini akhir 1999. Saya tuh diajakin sama temen gitu, yuk ikut latihan Aikido. Nah temen ini belajarnya awalnya di kampus juga di Trisakti. Saya bilang males Aikido kayak gitu, gini segala macam, banyak alasan kayak nari-nari membosankan dan segala macam. Sampai saya diajak ke satu dojo atau gym tempat berlatih itu. Nah instrukturnya itu muda gitu. Nah instrukturnya muda, saya bilang ya kayak gini lagi gitu, format lari sana lari sini, nari sana nari sini. Walaupun ada sedikit benang merahnya menarik, tapi saya tidak tertarik gitu. Saya lebih senang sesuai dengan konsep saya itu frontal, mematikan, patah, segala macam gitu deh. Nah kemudian hingga kalau nggak salah kurang lebih, saya yakin tuh kurang lebih 3 bulan itu tiba-tiba ada satu teknik yang membuat tulang bagian selangkah sini patah. Nah setelah beres-beres dan segala macem, langsung saya bayar. Padahal itu di akhir bulan itu saya benar-benar bayar. No ini bernama bela diri dan ini orang yang cocok untuk ngajar saya gitu. Itu sejarahnya. Makanya saya suka suatu yang langsung berefek. Ya damage-nya besar segala macam gitulah. Mungkin adrenalin lah gitu kalau orang bilangnya. Nah dari situ berarti terus dilatih, ditekuni sampai pada akhirnya itu nggak ada bosan-bosannya sih. Saya dulu kalau dihitung dari tahun 2000 berlatih itu grafiknya malah naik gitu. Karena saya dulu nggak bekerja saat kuliah, jadi saya ngabisin waktu di latihan Aikido gitu. Seminggu itu bisa ada yang 1 hari 2 kali gitu. Nggak bosan karena menurut saya satu Aikido
itu secara filosofi bagus gitu. Yang jelas dia lebih banyak menggunakan metode tanda petik hukum fisika lah kalau kita ngomong, menggunakan menggunakan tenaga yang minim untuk menghasilkan efek yang besar lah gitu sebenarnya. Nah, jadi dari kondisi itu hal-hal lain yang saya lihat yang baik adalah bentuk dari meditasi. Kenapa? Ketika saya melakukan gerakan-gerakan Aikido, saya berlari, saya dibanting, saya fokus dengan gerakan saya terbiasa dengan melakukan gerakan itu, dan kemudian saya menerima imbas dari sebuah gerakan, dan antara gerakan, pikiran dan niat saya itu rasanya jadi satu gitu, lebih fokus itu. Ada satu orang dulu dari sebuah instansi belajar sama saya beberapa bulan, nggak sampai setahun. Dia bilang gini sama saya, kok saya nggak bisa menghipnotis sensei, kata dia. Kaget saya dari awal datang sampai sekarang tidak pernah bisa menghipnotis sensei. Jadi saya bingung dengan pertanyaan itu. Di situ saya bilang, oh ini kali ya, maksudnya yang dimaksud dengan meditasi bergerak, bahwa kita bisa dihipnotis itu jika pikiran kita mau menerima, gitu. Sedangkan kalau kita di Aikido itu kan lebih cenderung bergerak, fokus dengan gerakan kita, sehingga dia jadi nggak kena. Nah, itu yang membuat saya tidak pernah bosan gitu, dan sensasi fisik gitu. Saya senang dengan kegiatan yang kasar-kasar, banting segala macam, di pletot segala macam. dulu waktu saya pertama kali belajar bela diri sih, Aikido, itu baru kenalan sama Sensei Alan kan, saya cari segala macam di Facebook, baru kenalan, duduk, terus dipraktekkan, dibanting, langsung dibanting ke matras, bukan matras ya, malah ke karpet. Iya, Pak, interlock mat. Iya. Itu perkenalan singkat. Nah, yang bawa Aikido tuh ke Indonesia siapa sih sebenarnya awalnya? Kok bisa ada di Indonesia? Kan awal dari Jepang kan? Jadi yang saya tahu ya, sebenarnya saya nggak bisa tahu presisi siapa yang membawa. Cuman yang jelas mereka memang berlatih di tempat-tempat Jepang, misalnya seperti di kedutaan. Tapi ada juga yang bilang katanya mereka bawa sendiri dari Jepang. Cuman saya yakinin dari level-level sebelumnya itu sepertinya mereka memang ada yang berlatih mungkin di kedutaan atau instansi-instansi perwakilan Jepang di Indonesia atau perusahaan Jepang Indonesia. Nah, mereka yang ngajar. Cuman yang saya lihat sih memang simpang siur ini diboncengi dengan politik sih kalau menurut saya, kepentingan perguruannya keren dan segala macam. Nah, kalau secara umum akhirnya semua itu akan dibungkam atau ditutup dengan afiliasi gitu. Afiliasi cuma satu gitu, Aikikai di Jepang. Nah, ada satu lagi yaitu Iwama. Iwama tuh berbeda dengan Aikikai yang ada itu. Itu sejarahnya cukup rumit dan cukup panjang juga gitu. Kalau cukup satu episode setiap cerita. Cuman ya kalau saya bilang sih yang bawa di sini sebenarnya banyak, ya ada juga yang bule, ada juga yang orang Jepang. Saya nggak tahu presisi kalau yang dibawa ke Indonesia karena simpang siur juga sih. Terus yang heran tuh kok Aikido tuh nggak ada pertandingan sih. Kayak yang lain tuh kan ada pertandingan, bahkan di Jiu-Jitsu pun ada pertandingan. Nah, Aikido ini yang saya lihat ya itu belum ada pertandingan Aikido nggak sih? Ya, cuman kayak di PON atau di mana gitu. Kalau Aikido dipertandingkan hasilnya patah-patah semua orang. Oh, iya. Kunciannya segala macam. Nah, itu yang tidak bisa dibuat pertandingan, tetapi ada bentuk pertandingan, misalnya namanya randori. Randori itu misalnya kita membuat suatu demonstrasi di mana kita diserang beramai-ramai, kemudian kita melakukan gerakan-gerakan sehingga kita juga bagaimana kita mengatur pikiran kita, konsentrasi supaya kita tidak cepat lelah, mobilisasi energi yang berlebihan akan membuat kita cepat lelah. Nah, mungkin seperti itu ya, kayak bentuk pertandingannya, kayak endurance-nya seperti itu. Kalau
Kalau dipakai untuk berkompetisi, oh bahaya sekali. Berarti itu emang ada pertandingan kayak randori tadi tuh. Randori sebenarnya bukan bentuk pertandingan ke arah teknik, mungkin ke arah Seni ya. seni dan Keindahan, endurance, daya tahan itu. Bagaimana kita one to many, satu lawan banyak segala macam itu aja. Dan sifat serangannya kan dia pasif gitu ya. Yang satu itu hanya menyerang, meminjamkan badannya, kemudian kita mobilisasi dia, tidak melakukan pergerakan yang begitu banyak gitu. Gitu. Walaupun banyak serangannya, tetapi tetap dalam konteks dia melanggar satu kali serangan gitu. Gitu. Oke. Nah Sensei kan berawal tadi kan gara-gara pengen cari bela diri yang damage-nya cepat tuh, yang berdampak sekali. Terus kenapa sih pengen berpikir untuk sekarang atau dulu lah pengen ngelatih jadi pelatih Aikido? Atau dulu kan kadang-kadang orang bela kan biar jago aja, kalau ngelatih malas. Ini kok Sensei mau ngelatih itu apa? Awalnya tuh apa? Jadi kalau saya dulu kondisinya saya melatih itu sebenarnya malah saya tuh terpaksa. Karena waktu itu sensei saya, Sensei Doni, Sensei Doni, ya sensei kita juga, itu waktu itu dia sedang ngambil S2, jadi dia mungkin butuh finansial, sehingga dia harus bekerja. Nah jadi ketika dia bekerja, maka tempat kami itu kosong. Nah mau nggak mau senior lah yang menggantikan. Nah jadi waktu itu saya Mas Sabuk Biru dan saya juga harus menggantikan. Jadi sebenarnya perjalanan saya menjadi guru itu agak eksidental itu, tapi saya bersyukur bahwa saya diizinkan untuk posisi itu. Nah, cuman ketika hal itu diserahkan kepada saya di luar itu seperti siang hari itu, saya ketemu sama Sensei Doni, konsultasi, cerita tentang teknik segala macam gimana anak-anak. Nah, kalau saya berpikir tentang mengajar ya, jadi saya ngelihat ada dua motif yang mungkin harus kita lihat sebagai pengajar. Yang pertama itu ketika kita menjadi pengajar, sebenarnya itu kita malah belajar gitu. Kenapa kita belajar? Karena ya kondisinya ya orang itu kan melakukan sesuatu yang mungkin dia belum tahu atau dia sudah tahu. Nah, kita itu sebagai guru, kita melihat bagaimana sebaiknya gitu, bukan seharusnya, sebaiknya. Nah, itulah fungsinya guru tuh, cerminan untuk muridnya. Bukan masalah guru yang jago atau enggak, bukan masalah guru yang lebih pintar dari dia. Guru jelas lebih pintar karena dia bisa melihat sesuatu, tapi belum tentu guru itu seorang aikidoka yang baik, atau mungkin dia cuma dan satu, tapi dia bisa ngelihat, memperhatikan, oh ini orang terlalu gimana gitu. Menurut saya sih seperti itu ya. Itu konsep guru ya. Kecuali waktu saya ngelatih MMA di Fight Academy, itu konteksnya bukan ngajarin, tetapi mempersiapkan. Mengajari dengan mempersiapkan beda. Ketika saya mempersiapkan anak-anak untuk MMA, berarti dia siap gontok-gontokan yang hancur mukanya, mungkin rusak secara fisik. Jadi yang saya siapkan adalah apa yang menurut saya kriteria paling baik untuk sebuah komunitas atau kelompok kawan-kawan ini gitu. Itu aja sih sebenarnya. Guru, pelatih, itu kita harus punya sebuah filosofi dasar lah gitu, menurut saya sih. Nah, sekarang sih apa sih efek, kalau dibilang efek positif nih, kalau orang-orang atau anak-anak sekarang nih yang pengen belajar Aikido khususnya, tuh efek positifnya untuk mereka tuh apa sih, untuk mental mereka terutama? Karena kan banyak mental illness sekarang kan, mental health juga. Kalau saya ngelihatnya anak-anak sekarang kemungkinan, terutama untuk masyarakat Jambi, saya lihat jauh ya dari dekat kepada sesuatu yang realita gitu. Maksudnya pentingnya Aikido atau bela diri itu saya rasa jauh. Cuman mungkin saya utarakan seperti pada umumnya, kalau yang jelas secara fisik, secara badan, fisiologi kita, itu kalau di Aikido menurut saya bagus. Karena dia tuh banyak gerakan-gerakan yang sifatnya
aerobik gitu ya, gerakan-gerakan aerobik, terus balancing, terus kemudian memobilisasi bagian tubuh misalnya dari pinggang ke atas dan pinggang ke bawah dalam dua hal yang berbeda. Misalnya ketika saya melakukan sebuah gerakan di mana postur saya agak tetap ke sana tapi badan saya sedikit ke belakang. Itu perlu yang namanya keseimbangan, balance, dan yang jelas latihan yang panjang, bukan seketika ya. Nah, itu secara fisik gitu. Nah, secara mentalitas, kalau saya ngelihat di Aikido, kenapa? Dia berinteraksi fisik secara langsung ketika dia pegangan dengan temannya atau apa. Dia tahu bahwa ada sesuatu dari luar diri dia yang memberikan efek kepada dirinya dan dia harus memutuskan untuk merespon. Kalau dari istri saya dulu, dia ngambil Aikido ketika menjelang akhir-akhir semesternya, diperlukan untuk performance. Karena di Aikido itu memberikan kita rasa yang lebih percaya diri gitu, karena kita berpasangan seperti itu, dan interaksi itulah yang membangun mindset gitu. Kalau saya lihat anak-anak sekarang lebih banyak didominasi dengan gadget sih. Jempolnya besar. Tapi di helm nggak sampai tuntas ya? Nggak. Tuntas. Nggak. Itu hanya dipakai untuk apa tadi, untuk Ya dia juga mungkin pengen punya pengalaman lah, mengalami satu, oh ini Aikido bagus kayak gini. Dan dia lebih Aikido yang afiliasinya yang ke arah Ki gitu. Ki itu mungkin Chi kalau atau mungkin lebih energi atau source. Jadi ketika mereka di sana berlatih lebih banyak breathing teknik. Terus ketika musim dingin mereka melakukan ya tanda petik berendam di bawah lapisan es itu yang minus berapa. Jadi berendam di air yang dingin itu kan membuat badan punya dorongan impulsif tertentu. Nah, ini kita belajar untuk tenang gitu. Nah, terus sekarang masih aktif ngajar Aikido? Saya Jambi lah maksudnya. Saya tidak aktif sama sekali, sudah beberapa tahun. Murid terakhir. Iya. Kedua, waktunya juga sepertinya belum tepat gitu. Terus saya lihat juga drastis secara budaya. Saya lihat di Jambi ini orang lebih dominan kepada gaya hidup gitu ya, misalnya ngopi atau apa itu ya, Aikido juga gaya hidup gitu. Cuma saya lihat trending itu lebih banyak sebagai konsumsi di Jambi itu. Jadi orang kurang sih gitu. Apa aja itu libre, luta libre itu sepi banget gitu. Ya secara antusias tuh nggak ada antusias mereka ya. Ya ada sih di gym tuh orang cuman buat ngurusin badan, ketika mereka mencapai target tertentu stop gitu, nanti gemuk lagi balik lagi. Itu menurut saya nggak sehat untuk badan gitu, karena badan itu kalau menurut saya perlu diajak komunikasi gitu ya. Karena ngurusin badan itu berbeda dengan mengajak badan secara kooperasi gitu. Misal saya sekarang kegemukan karena nggak bergerak, saya nggak mengurangi makan, yang saya lakukan saya olahraga. Malah bakar ya. Membakar ya, saya tidak menyiksa badan gitu. Maksudnya dengan mengurusi badan terus segala macam. Pernah pengen ikut tanding untuk ngurusin badan berat dari 86 ke 76. Waktu itu kan terus kebakaran, nggak jadi berangkat. Nah itu rusak sampai kawan itu yang dokter bilang, wah ini diet nggak bener nih. Nah itu kan kata diet itu aja sudah salah saya mengartikan diet itu. Diet itu berarti nggak makan ya? Diet kok, iya diet itu kan cara kita makan ya, pola makan ya, pola makan. Ini unik nih, suami istri sama-sama ngajar, cuman beda bidang. Memang suka ngajar sih sebenarnya. Saya suka apa aja sih karena saya pikir dalam hidup ini sebenarnya tidak ada hal yang lebih penting kecuali mengalamin aja gitu. Mengalamin sesuatu gitu, terus mengalamin itu kan artinya sifatnya pribadi gitu ya. Kayak wah saya mengalamin ini gitu, terus apapun yang ada di pikiran saya itu saya olah gitu, bukan saya cetusin, saya ucapin. Itu jadi apapun juga kerjaan kadang-kadang saya enjoy aja gitu kan, walaupun kadang-kadang menyita
waktu dan energi banyak, saya enjoy aja gitu. Gitu. Atau memang yang aku tangkap sih, atau karena suka ngajar itu makanya anak-anak dijadikan homeschooling gitu, enggak? Kalau homeschooling ya, homeschooling itu alasannya sih sebenarnya simple sih. Ya kembali lagi kepada perspektif gitu, ngelihat kondisi sini anak saya yang kecil itu 5 kali pindah sekolah. Alasannya tidak ada masalah. Siapa Tatan ya? Alena. Ale. Si Ale itu pindahin sekolah 1, 2, 3. Tujuan kita masukkan sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Ketika kita memperhatikan anak kita, terus kemudian kita ngelihat ada sesuatu yang menurut persepsi kita bahwa itu nggak semestinya atau nggak perlu, ya nggak usah. Saya nggak bilang bahwa sekolah jelek, tapi yang membuat saya melakukan itu adalah saya merasa tidak tepat gitu untuk anak saya secara pribadi itu. Kita harus bedain juga itu konteks anak gitu. Mungkin pada sebagian orang merasa bahwa anak itu adalah properti saya dengan istri, kemudian punya anak, terus itu punya saya gitu. Oh enggak, saya enggak kayak gitu. Saya bahkan anak-anak saya dari kecil saya bilang, kamu itu bukan anak-anaknya saya gitu. Saya dengan ibu kamu itu ambil bagian dari kehidupanmu, tapi hidupmu adalah milikmu. Jadi kamu adalah dirimu sendiri, kamu tentuin sendiri. Loh, kok kayak gitu? Ya iya, makanya saya keluarin mereka dari sekolah. Ketika saya bilang seperti itu, berarti saya menerima dia apa adanya, tapi saya tidak membiarkan dia apa adanya. Nah, kalau saya bilang seperti itu, tapi saya masih taruh dalam sebuah sistem, ya problem. Berarti dia akan mengikuti dominasi dalam keseharian dia berpikir, maka akan dipenuhi dengan opini-opini orang. Saya meyakini bahwa pikiran atau otak kita, otak kan fisik ya. Pikiran itu kan nggak tahu ada apa ada, cuman pikiran itu sifatnya maya. Nah, menurut yang saya tahu dari apa yang saya pelajari dan saya yakini bahwa pikiran itu kan sebenarnya tidak bisa membedakan antara realita atau itu sifatnya fiktif gitu. Kenapa saya berani ngomong itu, ya itu juga ceritanya panjang, lebih ke arah lebih ke arah psikologi mungkin ya, konsep-konsep sosial lainnya. Nah, tapi anak saya stopin gitu. Nah, stopin pun juga kan kita memiliki pertanyaan terus, anak ini kalau udah stopin mau gimana? Nah, kita kembali lagi kepada esensi asal ya. Sebenarnya anak-anak di sekolah tuh mau ngapain sih? Ngabisin waktu atau apa? Nah, anak supaya pintar gitu. Apakah sekolah satu-satunya gitu? Selalu kita bertanya kepada diri kita. Itu butuh waktu yang cukup panjang, 1 tahun 2 tahun baru kami lakukan. Nah, pada hakikatnya ternyata ada suatu kejadian-kejadian yang runtutan menurut saya, misalnya dalam konteks agama, pelajaran agama dan segala macam. Terus misalnya pelajaran sosial, wah lucu gitu. Siapakah presiden Indonesia? Siapakah gubernur? Di manakah letak penambangan biji besi dan segala macam? Saya lihat banyak, semua sifatnya faktual, sifat-sifat fakta. Nah, saya nggak melihat mendidik, itu bukan pendidikan. Saya lebih senang anak-anak itu terstimulasi secara pikiran, misalnya dalam bentuk misalnya waktu zaman saya dulu ada ini Budi, ini Ibu Budi. Budi memiliki kakak perempuan yang bernama Wati, misalnya seperti itu. Nah, berarti kan dari cerita yang sifatnya linear, dia akan berputar. Dia bercerita sebuah kondisi yang namanya Wati. Nah, itu anak itu lebih terstimulasi gitu, ketimbang menceritakan sebuah fakta. Kemudian yang saya lihat lagi adalah misalnya dalam konteks agama gitu ya. Saya ngelihat bahwa kadang-kadang sekolah-sekolah yang berbasis agama juga kok lucu gitu ya. Ada hal-hal yang malah menurut saya kontradiktif itu dalam hal seperti itu. Misalnya ada anak berkelahi, di stopin, gurunya bisa bilang jangan di stopin, ntar capek sendiri, gitu, biarin aja gitu. Nah itulah yang membuat saya akhirnya saya bilang, wah ini bukan lingkungan, bukan sebuah
kondisi di mana saya menginginkan anak saya di situ gitu. Ditambah lagi ya, saya sering bilang, pertanyaan orang gini, nanti siapa yang ngajar? Saya bilang ya yang ngajar ya diri dia, saya, dan banyak hal gitu. Homeschooling itu bukan berarti saya mengadopsi suatu sistem, saya bawa ke rumah belajar di rumah, enggak. Tapi memang anak saya nggak pernah saya suruh belajar, biarin aja gitu. Paling saya yang paling secara akademis matematik gitu, terutama anak saya nomor 2 hobi matematik gitu. Yang lain ya silakan gitu. Karena menurut saya dia bisa belajar dari banyak orang gitu. Misalnya yang tidak bisa saya lakukan ngajarin kimia, ibunya nggak bisa ngajarin kimia, ya kita minta tolong gitu sama teman yang itu ngajarin kimia dasar. Terus semuanya sih saya dilatih gitu. Kenapa seperti itu? Ya intinya biar dia ngalamin. Itu aja sih, bagi saya itu jauh lebih penting ketimbang harus saya mempercayakan kepada guru yang notabene belum tentu saya kenal pribadinya juga gitu. Bukan berarti sekolah jelek ya? Bukan. Boleh tadi, Bro. Oh, 2 menit lagi ya? Mau panjang.